warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pranesti Ninta Utami dengan NPM A1E020032. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, saya di sini akan melakukan praktikum percobaan teorema Torricelli dengan dosen pengampu Ibu Aprina Devianti MPD beserta dengan asisten dosen Anissa Begandinda dengan NPM A1E018042. Baiklah, sebelum memulai praktikum ini, saya akan menyampaikan tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, memahami konsep tekanan hidrostatis. Yang ketiga, membuktikan teorema Torricelli. Nah, sebelum melakukan percobaan, teorema Torricelli ini menyatakan bahwa kecepatan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Baiklah, langsung saja saya akan mempersiapkan untuk alat dan bahannya. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ada botol aqua, lanjut ada spidol, korek api, lakban, garis, ini ada air, paku, dan gunting. Baiklah, itulah tadi untuk alat dan bahannya. Sekarang kita melanjutkan untuk percobaan praktikumnya. Baik, ini saya akan mengukur botolnya dari ketinggian 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Di sini ada tera yang sudah saya tandain. Lanjut, kita akan memanaskan paku menggunakan korek api seperti ini sampai dia benar-benar panas, karena dia digunakan untuk melubangin botolnya nanti. Baik, ini dia paku sudah panas, langsung saja kita lubangin botolnya. Setelah dilubangin, baik, kita akan menutup lubang botolnya ini dengan lakban seperti ini. Baik, ini dia botolnya sudah ditutup lubangnya dengan lakban. Lanjut, kita akan mengisinya dengan air. Ini ya, kita akan isi ke sini. Baiklah, ini dia botol aqua yang sudah diisi dengan air pada sampai ketinggian 25 cm. Jadi ini posisi untuk airnya nanti. Kita sudah pasang penggaris di sini. Lanjut, kita akan membuka pada ketinggian 10 cm bagaimana jarak terjauh yang dimiliki air. Langsung saja kita buka ya. Langsung saja kita buka. Ini pada 10 cm berapa paling terjauh air. Ini di 18 cm. Di 18 cm. Tutup kembali. Lanjut, untuk yang 20 cm ya, kita akan buka seberapa panjang. Dia berada di 10 cm. Tutup kembali. Baiklah, itulah tadi untuk percobaan praktikum. Kita lanjutkan untuk hasil dan pembahasannya. Untuk hasil, kita akan cantumkan semua hasil itu di tabel pengamatan 7.1 dan tabel pengamatan 7.2. Inilah dia untuk hasil dengan ketinggian 10 cm, kedalamannya air adalah 15 cm. 15 ini dari H1 dikurang H2, di mana H1 sama dengan 25 cm dan H2 nya itu 10 cm, dan diketahuilah kedalaman air atau hanya itu 15 cm. Untuk tekanan hidrostatis sendiri, kita akan mencarinya juga menggunakan rumus dan jarak pancaran sesuai dengan rumus Torricelli. Ini untuk jarak pancaran terukur yang sudah kita lakukan dengan penggaris, yaitu yang pertama 18, yang kedua 19, yang ketiga 17, yang keempat 15, dan yang terakhir 20. Untuk tabel pengamatan 7.2 pun juga sama dengan yang pertama. Kedalaman airnya di mana H1 dikurang H2, 20 dikurang 25 cm dikurang 20 cm, yaitu 5 cm. Untuk tekanan hidrostatis sendiri, kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus. Dan ini untuk jarak pancaran terukur, yaitu 10, 12, 18, 15, dan 17. Baiklah, inilah dia untuk hasil. Hasil saya punya dua hasil.
Ini semua untuk hasil dalam satuan sentimeter 150.000 7,74, dan ini tekanan statisnya 50.000 dan jarak pancarannya 44,6. Inilah dia secara keseluruhan hasil untuk sentimeter. Nah, jika untuk meter saya akan membuatkannya di samping. Baiklah, inilah dia untuk hasil secara satuan SI, yaitu untuk tekanan statisnya 1500, jarak pancarannya 0,3, untuk tabel 7.2 nya yaitu 5000 dan jarak pancarannya 0,44. Jadi ini untuk hasil secara keseluruhan ada meter dan sentimeter. Baiklah, selain untuk mengetahui tekanan hidrostatis dan jarak pancaran menggunakan rumus, kita juga akan mencari ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Nah, untuk ralatnya saya akan memberikan penjelasannya untuk di bagian selanjutnya. Baiklah, ini untuk tabel 7.1 untuk mencari ralatnya, yaitu ralat mutlaknya ditemukan hasil 0,161 untuk meter ya, karena kita menggunakan satuan SI. Untuk ralat nisbinya 0,0054% dan ketelitiannya 0,00999,4%. Ini untuk hasil secara keseluruhan pada tabel pengamatan 7.1. Lanjut untuk tabel 7.2, ralat mutlaknya 0,0918 meter, ralat nisbinya 0,0038% dan ketelitiannya 0,0096%. Jadi ini untuk hasil secara keseluruhan untuk ralat pada tabel 7.2. Baiklah, inilah dia untuk tabel hasil yang lengkap dan secara keseluruhan. Baiklah, ini dia untuk grafik yang pertama, tekanan hidro dengan kedalaman air pada tabel 7.1. Lanjut untuk yang kedua juga sama pada tabel 7.2. Lanjut untuk yang ketiga, yaitu tabel ketinggian lubang dengan pancaran terukur. Inilah dia untuk tabel 3, ketinggian lubang dengan pancaran terukur. Baiklah, itu tadi untuk pembahasan dan beserta dengan praktikum. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat semua yang melihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.